Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Dan kalau kita perhatikan XAUUSD saat ini sedang berada kurang lebih di Fibo ya, di Fibo 38.2. Ya ini mappingnya baru, jadi saya menggunakan Fibo untuk pengukuran mapping hari ini. Dan kalau kita perhatikan di sini si XAUUSD kemarin itu sempat turun ke harga 1730. Ya, kemudian dia naik lagi ke atas ke 17454. Ini juga disebabkan karena ada news ya. Jadi newsnya itu berimpact kurang bagus untuk DXY itu sendiri. Jadi DXY turun cukup dalam kemarin itu kalau kita perhatikan di time frame 1 jam ya. Kita coba lihat dulu. Nah, DXY itu dari harga 109.2 turun kurang lebih ke 108.1. Dan dari sini XAUUSD juga naik dari 1730 ke kurang lebih 1754 di sini. Nah, kalau kita perhatikan saat ini memang dia lebih cenderung membentuk yang namanya bullish flag ya di sini. Kenapa disebut bullish flag? Karena kalau kalian perhatikan sini ada low-nya dia ke high ya. Ini sudah membentuk tongkat. Kemudian sini dia membentuk flagnya. Nah, kalau ini bullish flag ini akan valid jika dia bisa breakout dari harga 1748 di sini 1748. Sebenarnya kalau untuk bullish flag-nya ini ya, kalau dia breakout dari si trendline ini, dia udah dianggap valid. Berarti 1747.5 ya di sini. Nah, cuma kalau untuk aman ya, memang amannya itu ada di 1748 ke atas ya, atau 1750 ke atas itu baru aman untuk melanjutkan kenaikan ke atas. Karena kalau misalkan masih di bawah 50, itu artinya tren itu masih turun. Ya, karena kalau kita perhatikan memang area 50 ini cukup kuat untuk menahan harga dari dulu ya. Di 1750 ini dari belakang-belakang kalau kita perhatikan juga pada update-update yang sebelumnya 1750 ini sangat mempengaruhi dari si XAUUSD itu sendiri. Jadi selama XAUUSD berada di bawah 1750 maka pergerakan itu akan cenderung untuk ke bawah. Nah, kalau kita perhatikan memang sini tekanan buyer-nya udah cukup oke kalau kita lihat di time frame yang 1 jam. Kemudian kita coba pindah lagi ke time frame yang 4 jam. Nah, kalau time frame 4 jam ini kita perhatikan memang kalau kita perhatikan nih memang volumenya itu masih besar ya untuk yang 4 jam ini, artinya sini ada tekanan untuk turun ke bawah. Cuma kalau kita perhatikan lagi di sini, kalau kita ukur, penurunannya itu masih tertahan di Fibo 38.2 yang artinya si buyer ini masih coba masuk karena sini ada candle buyer yang cukup besar dijagain. Nah, untuk normalnya itu sebenarnya dia ada di sini di 61.8 sampai 50 ya, atau di 1739 sampai 1742. Ini kita bisa ambil buy di sini selama dia tidak breakout di sini. Berarti kalau kita ambil buy di area sini, SL kita di bawah si 1739 ini. Kalau untuk amannya, sebenarnya kalau untuk amannya itu kita buy di 1735 di sini ya. 1735, tapi karena trennya masih turun maka memang untuk buy ini agak risky ya, atau agak riskan ya. Risknya juga lebih besar. Tapi kalau misalkan kalian punya pandangan, kalau misalkan dia di 1740 tidak break ya silakan buy. Tapi kalau saya pribadi, saya akan coba tunggu di 1730 atau 1735 kembali. Ya, tapi kalau misalkan dia nggak bisa break dari 1739 ini, ya di sini saya akan open juga untuk area buy. Jadi tergantung dari rejection dan juga volumenya ini. Soalnya volume juga masih besar nih. Ya, tapi kalau misalkan si candle yang ini di close hijau, ya di atas 1746, artinya volume itu menjadi warna hijau. Ya, berarti di sini posisinya buyer itu cenderung menang di dalam di Fibo 38.2 ini. Karena memang kalau misalkan harga cenderung pullback dari 38.2, artinya kenaikannya masih cukup kuat ya. Karena kalau kita perhatikan di sini juga ada volume dengan candlestick dengan volume yang besar di sini. Kemudian untuk demand zone, sebenarnya untuk demand zone ini saya ambil untuk yang lower demand zone itu di time frame 15 ya. Di 1727, 1730 ini demand zone-nya dia di time frame 15. Kalau untuk supply zone saat ini di sini 1767, 1772. Nah, sebenarnya di sini ada supply zone juga. Tapi saya tidak pakai supply zone, saya pakai untuk resistennya 1758. 1758, kemudian untuk supply zone itu sebenarnya ada 1760 sampai 1762. Nah, kemudian kalau dia naik pullback dari sini, ya dia pullback dari sini, maka kenaikannya itu pertama ada di sini 1748, kemudian 1750 dan tertinggi itu di 1754. Ya.
di sini, kecuali dia bisa breakout 1754, maka dia baru bisa menyentuh area 1758 kembali. Nah, bisa saja nanti dia turun dulu ke sini, ya, turun dulu ke 1740, 1741 ya, baru dia nanti naik lagi ke atas sini. Tapi kalau dia breakout dari 1739, maka turunnya itu ke 1735. Di sini ada support zone-nya kalau kita perhatikan. Kemudian terendahnya itu dari 1727 sampai 1730. Nah, ini kita harus perhatiin dari si dolarnya. Karena kalau kita perhatikan dolar juga masih cukup kuat naiknya di sini. Kalau kita ukur pakai Fibo, maka dolarnya itu sudah berada di level harga kurang lebih ini adalah area retracement-nya dia. Sini. Ini area retracement-nya dia. Kalau kita ukur pakai Fibo retracement ya dari sini ke sini ya. Dari 109.2 ke 108 ya. Nah, dia pasti retracement-nya nih. Jadi kalau misalkan dia nge-break dari 108.8, maka dia turun kembali ke bawah. Tapi kalau dia break dari sini, maka si dolar ini akan naik lagi ke atas. Yang artinya, si XAUUSD juga akan break dari 38.2, kemudian menyentuh harga 1742 atau 1739 kembali. Tapi kalau misalkan dolarnya pullback di 108.6 ini, maka si XAUUSD itu bisa naik ya kurang lebih ke 1748, 1750 sampai 1754 kembali untuk hari ini begitu. Jadi memang harus diperhatikan juga dari si DXY ini sendiri. Kalau misalkan DXY sebenarnya kalau kita perhatikan nih time frame besar itu masih uptrend. Tapi kalau misalkan time frame kecil, kalau time frame kecil dia sideway. Di sini dia sideway. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai XAUUSD hari ini. Jika memang ada yang salah atau misalkan yang kurang, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu analisa kembali dan sesuaikan dengan pandangan kalian masing-masing. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.